Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi rekan-rekan semua. Pada video kali ini, kita akan membahas materi lanjutan dari kuliah Embedded System dan yaitu Introduction to IoT atau Internet of Things. Jadi kita akan membahas apa sih sebenarnya IoT itu. Oke, berdasarkan definisi dari ITU Y2060, jadi Internet of Things atau IoT adalah global infrastructure, ya, bisa kita lihat, yang memiliki interconnecting physical dan virtual. Jadi pada dasarnya adalah segala sesuatu atau device atau things lah dalam hal ini. Things itu bisa berupa physical things atau virtual things yang penting adalah memiliki suatu communication teknologi. Jadi kedua things di sini adalah benda virtual atau benda physical yang memiliki communication teknologi. Saya ulangi lagi ya. Jadi kita paham bahwa things itu adalah suatu benda, ya kan? Bendanya bisa physical, bisa virtual, yang penting memiliki suatu communication teknologi atau communication network. Jadi kapabilitas atau kemampuan komunikasi itu yang mandatori atau wajib dimiliki oleh suatu device yang kita sebut sebagai IoT. Nah, selain itu, selain komunikasi, ada opsi-opsi kapabilitas atau kemampuan-kemampuan lain yang sifatnya opsional. Yang pertama misalnya sensing, actuating, data capture, data storage, dan juga data processing. Jadi yang penting adalah dia memiliki koneksi dan juga dia merupakan suatu entitas, ya, entitas atau things, ya, pada terminologi ini. Nah, jadi konsep IoT sendiri itu anything communication. Jadi awalnya adalah seperti itu, anything communication. Jadi bisa anything, anytime, kemudian any place. Jadi ini konsep yang tiga terminologi yang penting. Anything communication, jadi bisa komunikasi antar komputer, bisa juga human to human, ya, jika tidak menggunakan komputer. Kemudian human to thing, misalnya menggunakan ya, generic equipment, kemudian atau thing to thing, jadi device dengan device. Nah, yang kedua ada anytime communication, jadi bisa on the move, artinya saat itu juga atau sambil jalan, ya kan, kapanpun, bisa siang hari, bisa malam hari. Kemudian any place communication, bisa outdoor, bisa indoor, atau bisa at the computer, jadi bisa di dalam komputer itu sendiri atau pada komputer itu sendiri. Jadi itu adalah konsep IoT-nya, ya. Dari ketiga ini sih kita bisa lihat bahwa yang terpenting adalah communication. Jadi ada komunikasi antara things itu sendiri. Nah, kemudian kalau overview teknisnya di IoT itu kita tadi mengenal antara physical world, kemudian ada information world atau virtual world. Di sini ada communication antar device di physical world, dan juga ada communication antara device dengan misalnya perangkat atau suatu virtual things. Ya, di sini akan dibatasi oleh gateway, ya. Jadi ada gateway, kemudian ada semacam barrier. Jadi, atau gampangnya kita melihat bahwa misalnya nih kita ada perangkat, kemudian dia terhubung ke internet, kemudian nanti di internet, ya, melalui internet kita bisa terhubung ke server, ke database, kemudian di situ kita bisa mengolah informasi dari sensor di server. Nah, di situ maka kita mengenal adanya satu konsep IoT, ya. Jadi ada beberapa word di situ, ada physical dan juga information word. Nah, ini kalau kita bahas lagi, itu ada things-nya tadi, fungsinya sebagai sense dan juga act, jadi sensing dan juga actuating misalnya. Kemudian ada cloud juga. Nah, cloud ini fungsinya sebagai storage dan juga compute.
Nah, dalam proses data yang mengalir di dalam IoT ini, kita biasa menggunakan juga intelligence. Jadi di sini ada insight, ada logic ya. Ini bisa kita wujudkan dalam bentuk software, misalnya software yang memiliki algoritma atau mungkin kecerdasan buatan, AI dan lain sebagainya, yang akan mengolah data hasil sensor tadi menjadi suatu action. Nah, nanti action ini bisa balik lagi ke things tadi, ke things yang aktuator itu. Nah, jadi kalau dalam konsep yang lengkap, ya minimal ada 3 tadi. Things, yaitu perangkat komputasi, kemudian ada cloud, kemudian ada intelligence.